Critinon ring wasewakan Busana Busana maneka warna maneka warna Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada teman-teman channel Garuda Perang Official ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan semua teman-teman channel Garuda Perang selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam mencari rezeki, terkabul semua doa-doanya, dan dipanjangkan umurnya ya. Amin 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 ya robbal alamin. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru hadir. Agar teman-teman yang baru datang jangan lupa subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang Official. Oke, kali ini saya akan melanjutkan cerita dari episode yang kemarin. Bila teman-teman ada kritik dan saran, boleh cantumkan di kolom komentar ya. Dan bila teman-teman ada ide tentang episode yang akan datang akan seperti apa, boleh juga dicantumkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Singkat cerita, 2 bulan telah terlewati semenjak Niken Ayu pergi meninggalkan puncak Gunung Argopuro. Saat ini Ronggo Seto bersama Joko Samudro dan Ki Maung Petak sedang duduk-duduk santai di atas puncak Gunung Argopuro. Tepatnya di bawah pohon tua yang sangat wingit. Mereka sedang duduk-duduk santai dan bercengkerama. Terlihat Joko Samudro terlihat duduk di atas pangkuan Ronggo Seto. Yang Guru, tidak terasa sekarang sudah 2 bulan ya semenjak Kak Niken pergi dari sini. Apa mungkin Kak Niken berbohong padaku Eyang? Katanya dia nggak lama-lama perginya. Nyatanya sudah hampir 2 bulan. Tapi kok dia belum kembali ke sini Eyang? Cah bagus, Eyang juga tidak tahu. Mungkin saja kakakmu Niken Ayu masih ada urusan penting yang belum ia selesaikan, sehingga dia belum bisa kembali ke sini. Tapi kamu tenang saja, suatu saat kakakmu pasti akan kembali ke sini dan menemani kamu untuk bermain kembali dan menemanimu berlatih ilmu bela diri. Cah bagus. Semoga saja apa yang Eyang katakan benar. Kalau Kak Niken pasti akan kembali ke sini. Tapi misalkan Kak Niken tidak kembali lagi ke sini, aku pasti akan pergi mencari dan menjemput Kak Niken untuk pulang ke sini Eyang.
Lah, emang kamu itu tahu kakakmu Niken sekarang berada di mana? Kalau misalnya kamu pergi mencarinya, kira-kira itu kamu mau pergi kemana mencari kakakmu Niken? Aku juga nggak tahu, Eyang. Cuman aku pernah mendengar kalau Kak Niken punya seorang guru di puncak Gunung Raung. Jadi, aku akan ke sana dulu, menuju ke puncak Gunung Raung. Wih, ladalah, bocah sekecil ini kok nalarnya sudah nangkep sampai ke sana. Sungguh luar biasa. Batin Ronggoseto di dalam hatinya. Aku harus mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya agar dia tidak selalu kepikiran dengan Niken Ayu. Aku takut itu akan mempengaruhi pelatihannya. Ucap Ronggoseto di dalam hati. Yerja, bagus. Apakah kamu masih ingin belajar ilmu Rogosewu, supaya kamu bisa berubah wujud menjadi apapun yang kamu mau, dan kamu bisa berbicara dengan binatang, Mau, Eyang. Aku mau sekali belajar ilmu itu. Kapan kira-kira Eyang mau mengajariku? Sabar. Eyang pasti akan mengajarimu, semua yang Eyang bisa, semua yang Eyang mampu, semua yang Eyang kuasai akan Eyang ajarkan kepadamu, Cuman semua itu ada syaratnya. Apa itu, Eyang, syaratnya? Supaya aku bisa belajar ilmu Rogosewu seperti yang Eyang lakukan waktu itu. Yang pertama, kamu harus sudah matang dalam ilmu kanuragan, ilmu bela diri, dan ilmu kejiwaan, terutama dalam hal ilmu tenaga dalam. Kamu harus sudah berada di tingkat sempurna bila kamu ingin menguasai ilmu Rogosewu. Jiwamu harus tenang dan tidak mudah digoyangkan oleh hal apapun. Kalau kamu masih saja memikirkan tentang kakakmu Niken Ayu, maka pelatihanmu akan terhambat, Dan Eyang yakin kakakmu Niken Ayu akan sangat sedih bila kamu tidak rajin berlatih. Apa benar begitu, Eyang? Kalau begitu, aku berjanji, Eyang, mulai hari ini aku akan lebih giat berlatih lagi, Eyang. Aku akan membuat Kak Niken bangga padaku, Eyang. Begitu, betul begitu. Barulah namanya apa? Murid Eyang yang sangat Eyang sayangi. Kamu memang harus punya semangat yang membara, Kamu harus mulai belajar mengontrol emosimu, bagus. Jiwamu harus kuat dan tegar. Jangan mudah terpengaruh oleh hal apapun, termasuk masalah kakakmu yang pergi dari sini. Biarkan saja, Kelak, bila sudah tiba waktunya, dia pasti akan kembali ke sini untuk menemuimu. Karena jika kamu selalu memikirkan hal itu, memikirkan kakakmu saja, lalu pelatihanmu terhambat, kelak bila kakakmu kembali ke sini, dia pasti sangat kecewa melihat perkembanganmu
yang melambat, Le. Cah Bagus. Baik Eyang, aku berjanji mulai hari ini aku akan lebih giat lagi dalam belajar. Aku akan membuat Kak Niken bangga padaku. Dan aku juga berjanji Eyang, aku akan menjadi orang yang sangat hebat di masa depan, supaya aku bisa melindungi Eyang, melindungi Kak Niken, melindungi Maung. Kalau ada orang yang jahat ingin mencelakai kalian, aku pasti akan berdiri paling depan dan melindungi kalian semuanya. Bagus. Tidak salah Eyang mendidikmu dari kecil, Le. Ternyata jiwa kesatriamu telah tumbuh. Meskipun usiamu masih kecil, tapi nalar dan pemikiranmu sudah selayaknya orang dewasa. Eyang sangat bangga padamu, Le. Cah Bagus, Joko Samudro. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Ronggo Seto mendapat bisikan goib yang entah dari mana datangnya. Salam hormat dariku, Ki Ronggo Seto. Aku tunggu engkau di bawah kaki Gunung Argopuro, di sebuah gubuk kecil di tengah persawahan. Kamu datanglah sendiri. Aku tunggu kamu segera di tempat ini. Ada sesuatu hal yang sangat penting yang aku ingin beritahukan kepadamu. Jangan katakan apapun kepada muridmu. Aku takut dia akan menjadi cemas dan mengikutimu. Ya. Aku tahu siapa kamu. Aku akan segera ke sana. Tunggulah aku. Aku akan berpamitan kepada muridku. Cah Bagus, Eyang ada perlu sebentar. Eyang akan turun gunung. Nanti malam Eyang sudah kembali ke gua. Kamu berdua bersama Maung teruskan pelatihanmu ya. Kamu jangan nakal. Kamu fokus dalam berlatih supaya kamu cepat mencapai tingkat sempurna. Nanti kalau sudah mencapai tingkat sempurna, Eyang berjanji Eyang akan mengajarimu ilmu Rogo Sewu ya. Baik Eyang, aku akan berlatih bersama Maung. Eyang hati-hati di jalan ya. Eyang jangan pulang terlalu malam. Nanti Eyang kesasar. Kan mata Eyang udah mulai rabun. Oh alah, bocah sontoloyo, berani-beraninya kamu ngeledek Eyang ya. Sini, Eyang cewer ya kupingmu ya. Sini. Berlarilah Joko Samudro menghindari kejaran Ronggo Seto. Ampun Eyang, ampun. Aku hanya bercanda Eyang. Eyang jangan marah. Ampun Eyang. Awas ya, kalau kamu berani ngeledek Eyang lagi, tak sunatin kamu Ya sudah, Eyang pamit dulu. Kamu berlatih bersama Maung ya. Baik Eyang, aku akan berlatih dengan Maung. Eyang hati-hati di jalan ya. Segera Ronggo Seto pun pergi meninggalkan tempat tersebut.
dan menuju ke sebuah gubuk di tengah persawahan di kaki Gunung Argopuro. Entah siapa sosok misterius itu yang akan ditemui oleh Ronggo Seto, namun dapat dipastikan orang itu bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi yang mungkin bahkan setara dengan Ronggo Seto. Mau? Ayo kita kembali dulu ke gua. Kita jemput Raja Wali. Habis itu kita pergi ke sungai. Yang di ujung sungai itu yang ada air terjunnya. Aku ingin berlatih di situ, Mau. Mau pun mengangguk, tanda ia mengerti apa yang diinginkan oleh Joko Samudro. Karena Joko Samudro belum bisa mengerti bahasa binatang, namun Joko Samudro mengerti dengan gerakan maung. Segera setelah ia tiba di gua, lalu ia mengajak burung Raja Wali untuk mengikuti mereka menuju arah sungai. Mereka bertiga pun terlihat sangat senang untuk menemani Joko Samudro berlatih di bawah air terjun. Setelah mereka tiba di bawah air terjun yang dimaksud oleh Joko Samudro, mereka pun segera berhenti di pinggiran hutan. Joko Samudro pun segera melompat dari punggung Maung Petak. Ia pun segera berlari ke arah air terjun tersebut dan melakukan pelatihan ilmu kanuragan di tempat tersebut. Mau? Aku mau melatih ilmu tenaga dalam di tempat ini. Kamu agak jauh aja, nanti takutnya aku melukaimu. Kamu ajaklah si burung Raja Wali bermain di pinggiran hutan. Nanti sekitar setengah jam aku akan menyusul kalian, ya. Maung Petak pun mengangguk mendengar perkataan dari Joko Samudro. Maung Petak pun segera berlari menuju pinggiran sungai. Terlihat Joko Samudro sedang melatih energi tenaga dalamnya. Ia berulang kali mengarahkan tinjunya ke sebuah batu besar. Satu kali pukulannya mampu membuat batu itu membekas-bekas tinjunya. Dua kali tinjuan, batu itu pun telah retak. Tiga kali pukulan, batu itu pun hancur berkeping-keping. Joko Samudro pun sangat senang melihat perkembangan ilmu kanuragan yang dia miliki. Akhirnya aku berhasil untuk menghancurkan sebuah batu. Nanti ketika Eyang pulang, aku akan tunjukkan kepada Eyang. Eyang pasti akan sangat senang melihat kemajuanku. Aku rasa pelatihanku sudah cukup. Aku akan kembali ke gua sajalah. Di mana ya si Maung sama si Raja Wali? Segera Joko Samudro pun pergi untuk mencari keberadaan Maung Petak dan Raja Wali. Terkejutlah Joko Samudro. Dia melihat Maung Petak bersama Raja Wali sedang berlatih pertarungan. Terlihat dua binatang itu berlatih dengan sangat serius.
Namun kali ini terlihat ada yang sedikit aneh di mata Joko Samudro. Dia melihat ada yang sedikit aneh dengan tubuh Raja Wali. Tubuh burung itu terlihat sedikit membesar, lebih besar dibandingkan hari biasanya. Melihat hal tersebut, Joko Samudro pun sangat senang. Ia pun menghentikan pertarungan antara Raja Wali dan Maung Petak. Maung, Raja Wali, berhenti. Tolong berhenti ya. Aku ada suatu pertanyaan buat Raja Wali. Kedua binatang itu pun menghentikan pertarungan mereka. Raja Wali, semenjak kapan tubuhmu menjadi sebesar ini? Bukankah tadi ketika berangkat dari goa, tubuhmu tidak sebesar ini? Burung itu menatap Joko Samudro dengan sangat tajam. Dia pun hanya mengangguk dan mengepakkan sayapnya. Joko Samudro pun bingung dengan jawaban burung Raja Wali. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Raja Wali. Maksud kamu apa, Raja Wali? Aku tidak mengerti. Segera Raja Wali pun mengajak Joko Samudro beserta Maung Petak menuju sesuatu tempat. Ternyata Raja Wali mengajak Joko Samudro beserta Ki Maung Petak untuk menuju ke tengah hutan. Ternyata di tengah hutan itu terdapat sebuah pohon apel yang sangat subur. Pohon itu mengeluarkan banyak sekali buah. Namun ada satu buah yang membuat Joko Samudro menjadi sangat terkejut. Ada satu buah apel yang ukurannya sangat luar biasa besar. Ditambah buah itu pun mengeluarkan cahaya yang terang. Joko Samudro pun merasa sangat ingin untuk memetik buah tersebut. Namun niat itu ia urungkan karena ia melihat di bawah pohon itu terdapat banyak sekali ular dengan ukuran yang sangat besar. Terlihat ular-ular itu menjaga di bawah pohon apel tersebut. Joko Samudro, Maung Petak, dan Raja Wali, mereka mengamati pohon itu dari tempat yang cukup jauh. Namun pandangan mereka bisa sangat jelas melihat ke tempat tersebut. Mereka berlindung di belakang pohon besar. Maung, kamu lihat nggak yang di depan sana? Ada pohon apel. Buahnya banyak sekali, Maung. Terus ada satu buah yang ukurannya besar, terus bersinar, terlihat sangat segar sekali, Maung. Aku ingin memetik buah itu, tapi kamu lihat kan, di bawahnya banyak ular, besar-besar sekali. Kira-kira Maung, kamu ada ide nggak untuk memetik buah itu? Maung pun terdiam sejenak. Dia memikirkan bagaimana cara untuk memetik buah tersebut. Namun ia pun bingung dan tidak menemukan cara untuk mendapatkan buah tersebut. Melihat Maung kebingungan, Raja Wali pun segera terbang melesat ke arah pohon apel tersebut. Dan dalam waktu singkat ia mendapatkan satu buah apel, namun bukanlah apel yang diinginkan oleh Joko Samudro.
Namun meski begitu, Joko Samudro pun merasa sangat senang. Raja Wali pun segera memberikan buah itu kepada Joko Samudro. Tanpa pikir panjang, Joko Samudro pun segera memakan buah apel tersebut. Joko Samudro pun terkejut. Ternyata buah apel itu terasa sangat manis dan segar. Joko Samudro sudah sering memakan buah apel, namun buah apel yang kali ini sangatlah berbeda dengan buah apel yang sering ia makan. Ditambah lagi, ia merasa tenaga dalamnya meningkat beberapa kali tingkat. Ia merasa sangat segar, tubuhnya sangat bugar. Tidak cukup sampai di situ, terlihat tinggi badannya pun bertambah sekian sentimeter. Tanpa disadari oleh mereka bertiga, telah banyak gerombolan ular menuju ke arah mereka dan mengepung mereka dari segala penjuru. Terlihat ratusan ular telah mengelilingi mereka bertiga. Terlambat untuk berlari, hanya ada satu pilihan, yaitu bertarung. Ini bukanlah pertarungan yang seimbang. Melihat jumlah ular itu sangatlah banyak, sedangkan mereka hanya bertiga. Nasi sudah menjadi bubur, karena mundur pun sudah tidak mungkin. Mereka hanya bisa memilih satu pilihan, yaitu bertarung sampai mati. Ular-ular itu menyerang Joko Samudro dan Maung dengan sangat cepat, seperti seekor ular yang kesetanan. Joko Samudro dan Maung Petak tidak hanya berdiam diri, mereka membalas serangan dari ular-ular tersebut. Maung, kamu jangan jauh-jauh dariku. Aku takut aku tidak bisa melindungimu, Maung. Kamu tenang saja, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Ayo, kita bertarung bersama mereka, Maung. Joko Samudro pun mengeluarkan sebuah pisau kecil pemberian Ronggo Seto. Meskipun pisau itu terlihat kecil, namun sangat dikdaya. Pertarungan itu sangat sengit. Terlihat Joko Samudro dan Maung terlihat kelelahan dan keteteran karena banyak sekali ular yang menyerbu ke arah mereka. Raja Wali, kamu segera pergi dari sini. Kamu cepat cari keberadaan guru. Suruh guru kemari untuk menolong saya dan Maung. Cepatlah pergi, Raja Wali. Raja Wali pun segera terbang tinggi ke angkasa. Matanya menatap tajam ke segala penjuru. Ia mencari sosok Ronggo Seto agar dia bisa membawa Ronggo Seto ke tempat pertarungan antara Joko Samudro dan gerombolan ular-ular hijau. Meskipun Joko Samudro dan Maung Petak telah kebal terhadap racun, namun menghadapi pertarungan ini sangatlah berbahaya untuk mereka berdua. Mengingat jumlah ular-ular itu sangatlah banyak, mungkin ratusan bahkan ribuan. Bahkan ukurannya pun sangat besar-besar sekali. Bila mereka sampai kelelahan dan tidak mampu lagi untuk melawan, bisa saja terjadi mereka ditelan bulat-bulat oleh ular-ular tersebut. Mereka berdua menaruh harapan besar kepada Raja Wali agar bisa menemukan guru mereka dan menyelamatkan mereka dari pertarungan yang tidak seimbang itu. Meski umur Joko Samudro belumlah dewasa, dia masih bersosok seorang anak kecil. Umurnya belum genap 7 tahun, namun
Jiwa kesatrianya sudah tumbuh dengan sangat kental. Dia tidak ada rasa takut sedikit pun. Dengan gagah berani dia menghadapi ular-ular tersebut. Sudah tidak terhitung berapa banyak ular yang telah ia bunuh. Tubuhnya penuh darah, namun itu bukanlah darahnya, namun darah dari ular-ular yang telah ia penggal kepalanya. Entah sudah berapa lama Joko Samudro dan Maung Petak bertarung. Terlihat tubuh mereka sudah mulai kelelahan. Namun belum ada tanda-tanda dari kedatangan guru mereka, yaitu Ronggo Seto. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya akhiri cerita hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman Garuda Perang Official yang sudah bersedia datang dan mampir dan menyaksikan video ini sampai akhir ya. Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru datang. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Garuda Perang. Oke, saya akhiri cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sridinon ing wasewakan Busana Busana maneka warna maneka warna Sebak puspiteng Udyana